Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Cindy Dila Hasanah, dan rekan saya Dimas Akbar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi yang berjudul Muzaro'ah dan Musaqah. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Fikih Muamalah 2 dengan dosen pengampu Ibu Putri Nuraini, SE, SY, ME. Adapun beberapa subtopik yang akan kami bahas dalam video ini meliputi: pertama, pengertian dan dasar hukum muzaro'ah dan musaqah. Kedua, rukun dan syarat sahnya. Ketiga, implementasi muzaro'ah dan musaqah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan materi. Pengertian muzaro'ah. Muzaro'ah dalam pengertian bahasa ialah bentuk kata yang mengerti wazan mufa'alah dari akar kata azar'u. Lafaz azar'u memiliki dua macam arti, yaitu menabur benih di tanah dan menumbuhkan. Hanya saja arti yang pertama merupakan arti yang majas, sedangkan arti yang kedua adalah makna hakiki. Definisi muzaro'ah menurut ahli fikih adalah menyerahkan tanah kepada seseorang yang menanaminya atau menyerahkan tanah dan bibit kepada orang yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut, sedangkan memberikan kepada sebagian hasil yang diperoleh, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya. Pengertian musaqah. Musaqah menurut pengertian bahasa adalah bentuk masdar dari kata asyaku. Pengertiannya adalah mempekerjakan seseorang untuk memelihara dan menjaga kebun kurma atau anggur atau lainnya dengan imbalan bagian yang ditentukan dari hasilnya. Definisi musaqah menurut ahli fikih adalah menyerahkan pohon yang telah ditanam atau belum ditanam dengan sebidang tanah kepada seseorang yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut, seperti menyiram dan sebagainya hingga berbuah. Lalu pekerjaan mendapatkan bagian yang disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya. Dasar hukum muzaro'ah. Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20 dan surat Az-Zuruf ayat 32. Kedua ayat ini menjelaskan bahwa Allah sebagai Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia supaya berusaha mencari rahmatnya untuk bertahan hidup di muka bumi. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, artinya dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah memberikan tanah Khaybar kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka mau mengerja dan mengelola dan mengambil sebagian dari hasilnya. Hadis ini menunjukkan bahwasannya bagi hasil muzaro'ah diperbolehkan karena Nabi SAW sendiri pernah melakukannya. Selanjutnya, dasar hukum musaqah, yaitu Al-Quran, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkaran. Dengan wujud saling tolong-menolong, orang berilmu membantu orang dengan ilmunya, orang kaya membantu dengan kekayaannya, dan hendaknya kaum muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan, serta berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan memperoleh dari penghasilannya baik dari buah-buahan maupun hasil tanaman. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, rukun dan syarat muzaro'ah. Rukun muzaro'ah meliputi: pertama, ijab dan kabul atau akad. Artinya harus ada kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap. Kedua, pemilik tanah dan penggarap, yang mana keduanya harus berakal dan cakap hukum. Ketiga, lahan yang akan digarap, yang mana harus jelas batasnya dan dapat ditanami, serta hasil panen. Artinya harus ada ketentuan bagi hasil yang jelas, misalnya 60/40 atau 50/50. Kemudian, syarat muzaro'ah meliputi: pertama, pemilik tanah harus memiliki hak penuh atas lahannya. Kedua, penggarap harus memiliki keterampilan dalam bertani. Ketiga, pembagian hasil tidak boleh dalam bentuk nominal tertentu, misalnya 1 juta per panen,
tetapi dalam bentuk persentase dari hasil panen, serta jangka waktu akad harus jelas, misalnya 1 musim tanam atau 1 tahun. Selanjutnya, rukun dan syarat musakoh. Rukun musakoh meliputi: pertama, ijab dan kabul, artinya kesepakatan antara pemilik kebun dan pekerja. Kedua, pemilik kebun dan pekerja, yang mana harus memenuhi syarat hukum Islam. Ketiga, tanaman yang dikelola, yang mana harus jelas dan dapat berbuah, serta ketentuan bagi hasil, artinya harus proporsional sesuai kesepakatan. Kemudian syarat musakoh meliputi: pertama, pemilik kebun tidak mampu mengelola kebunnya sendiri. Kedua, akad dilakukan sebelum buah matang. Ketiga, perjanjian pembagian hasil harus adil dan tanpa unsur penipuan, serta jangka waktu akad harus ditentukan sejak awal. Selanjutnya, implementasi muzaroah dalam kehidupan sehari-hari. Bu Inur, seorang pemilik sawah seluas 2 hektar, menjalin akad muzaroah dengan Pak Hasan, seorang petani. Bu Inur menyediakan lahan, sedangkan Pak Hasan menggarap dan merawat sawah tersebut. Hasil panen dibagi 60% untuk Pak Hasan dan 40% untuk Bu Inur. Jika terjadi gagal panen karena bencana alam, kerugian ditanggung bersama sesuai akad. Selanjutnya, implementasi musakoh dalam kehidupan sehari-hari. Bu Siti, pemilik kebun anggur, menjalin akad musakoh dengan Pak Budi, seorang pekerja kebun. Bu Siti menyediakan kebun, sementara Pak Budi bertanggung jawab atas penyiraman, pemangkasan, dan perawatan. Hasil panen dibagi 50/50. Jika hasil panen gagal akibat faktor alam, risiko ditanggung bersama sesuai prinsip keadilan dalam Islam. Sebagai kesimpulan, muzaroah dan musakoh adalah bentuk kerjasama dalam pertanian yang sesuai dengan prinsip syariah. Muzaroah melibatkan pemilik tanah dan penggarap yang berbagi hasil panen, sedangkan musakoh adalah kerjasama dalam pemeliharaan tanaman dengan sistem bagi hasil. Kedua akad ini memiliki dasar hukum dalam Al-Quran dan hadis, serta berperan dalam menciptakan keadilan ekonomi bagi masyarakat. Dalam praktiknya, muzaroah dan musakoh membantu meningkatkan produktivitas pertanian dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, akad ini dapat menjadi solusi ekonomi yang berkelanjutan, menguntungkan kedua belah pihak, serta mendukung pertanian yang lebih adil dan berkah dalam Islam. Demikianlah pemaparan materi mengenai muzaroah dan musakoh. Semoga penjelasan yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.